Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita tetap sehat, kuat, dan Tuhan boleh selalu memeliharakan kita. Amin. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan satu tema atau satu hal, yaitu alasan, dengan satu kata alasan. Kita akan membaca dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 4. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 4. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggur itu supaya ku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkup mukanya dan tidak mau makan. Dan Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini sepenggal cerita yang kalau kita renungkan ada sesuatu yang unik, penting, dan bagi saya ini adalah sebuah hal yang perlu juga menjadi perhatian kita. Bahwa Raja Ahab melihat di samping istana atau dekat istana, dekat rumahnya ada sebuah kebun anggur, yang dipunyai oleh Nabot. Nah, dia ingin mendapatkan kebun itu, lalu nanti dia mau ubah menjadi kebun sayur. Nah, saudara, dia datangi Nabot dan dia katakan, bahwa apa? Dia kasih alasan, letaknya dekat rumahku, dan aku ingin menjadikan itu sebagai kebun sayur. Nah, saudara, jawaban Nabot juga ada alasannya. Dia punya alasan bahwa jawab Nabot kepadanya, bahwa kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberi milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Dan Nabot punya alasan bahwa itu adalah warisan nenek moyang, atau milik pusaka nenek moyang. Nah, kalau kita baca terus, Ahab memakai banyak alasan-alasan, bahkan membuat alasan palsu, memfitnah Nabot, dan akhirnya kita tahu Nabot dibunuh dengan dilempari batu sampai mati. Nabot mempertahankan alasannya. Ahab membuat banyak alasan, bahkan alasan palsu, memfitnah, dikatakan istilahnya memakai orang-orang istilahnya kayak berandalan, Jadi supaya dia mendapatkan kebun itu.
Dia memakai cara-cara yang ya segala macam cara. Bahkan dengan apa istilahnya memfitnah. Alasan hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang alasan. Kita ingin mendapatkan sesuatu, kita kasih alasan. Atau kita punya alasan untuk tidak memberikan sesuatu. Hari ini yang saya ingin kita renungkan adalah alasan kita benar enggak? Nabot mengatakan, kiranya Tuhan menghindarkan saya untuk memberikan milik pusaka nenek moyang kepadamu. Itu alasannya. Dan saudara tahu, untuk alasan itu dia mempertahankan alasan itu dia kehilangan nyawa. Dia tahu Ahab mau, pasti Ahab bisa bertindak segala macam hal. Dan ternyata benar. Ya. Kalau dia pilih alasan yang lain sesuai dengan yang diminta oleh Ahab, dia bisa dapat duit, dia bisa dapat tanah yang lain, tempat yang lain yang lebih enak. Tapi dia mempertahankan dengan alasan ini adalah hal sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia panggil nama Tuhan. Teman-teman, Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini mungkin juga kita didatangi oleh sesuatu atau kita terdorong di dalam diri kita untuk sesuatu yang kita inginkan. Seperti Ahab menginginkan tanahnya atau kebunnya Nabot. Maka dia buatlah berbagai alasan. Tapi Nabot, dia tahu, dia punya alasan untuk mempertahankan apa yang bagi dia itu sebuah hal yang memang harus dipertahankan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini mungkin kita juga ada di tengah kehidupan ini, khususnya saudara di tengah banyak pengajaran-pengajaran yang mulai kita hadapi, ya. Apakah itu kita rasakan, kita ingin dapatkan? Kita pakai alasan. Nah, ini toh saya butuh. Ini menjadi hal yang saya butuhkan. Atau kita mau seperti Nabot, bahwa yang kita pertahankan itu yang datang dari Tuhan, yang memang benar dan harus. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada hal-hal yang sebetulnya kita bisa lihat dari kelakuan Ahab maupun Nabot. Kalau Ahab lebih menuruti keinginan, lalu kita tahu bahwa nanti dia didukung oleh istrinya untuk mencapai apa yang dia mau. Dan saudara tahu, ketika dia melakukan itu, dia harus menerima sebuah hukuman Tuhan. Sedangkan Nabot, dia mempertahankan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, bahwa dia tidak boleh memindahkan milik pusaka yang memang sudah turun-temurun itu. Kelihatannya sederhana, saudara, tapi itu penting. Itu adalah hal-hal kebenaran, sebuah prinsip yang sebetulnya juga hari ini kita perlu pertahankan. Biar Tuhan tolong kita di tengah banyaknya pengajaran-pengajaran atau hal-hal yang kurang baik atau yang bukan dari Tuhan. Kita juga mau belajar seperti Nabot, memanggil nama Tuhan dan kita pertahankan apa yang benar, yang memang Tuhan ajarkan. Khususnya ketika kita kembali kepada Alkitab, kita harus setia kepada Alkitab, kita setia kepada apa yang Tuhan inginkan. Bukan orang inginkan, bukan sesuatu yang sedang enak. Bahkan hati-hati bahwa
ada fitnah, ada cara di mana memalsukan sesuatu. Ya, saudara tahu hari ini banyak pengajaran memalsukan bahwa itu datang dari Tuhan. Biar Tuhan tolong kita, supaya kita mau belajar seperti Nabot, tetap setia, walaupun kelihatannya harus mengalami sebuah kerugian, bahkan kematian menjadi hal yang akhirnya dialaminya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, akhir zaman di saat seperti ini banyak sekali hal-hal yang muncul. Hal-hal yang palsu. Bahkan kalau kami boleh melihat bahwa itu sebuah hal yang menjadi pemikiran manusia, tuntutan manusia. Tuhan Yesus tolonglah. Kami mau belajar seperti Nabot. Ada yang jelas itu datang dari Tuhan dan itu harus dipertahankan. Tolonglah Tuhan supaya kami tetap setia dan mempertahankan yang benar yang dari Tuhan. Di luar sana ada pemalsuan, ada pengajaran-pengajaran yang mengatasnamakan Tuhan, bahkan dianggap bahwa itu menjadi berita yang sepertinya lebih menutupi atau melengkapi akan yang telah lalu. Tuhan tolong supaya kami tidak sekedar mengikuti, tapi kami mau kembali kepada Alkitab, pengajaran firman yang benar untuk tetap setia. Kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.